Karena kamu mengakhiri satu ekor babi biasa dengan pisau jagalmu, extra damage meningkat 1% dan kamu mendapat tambahan atribut 0,1 poin. Melihat itu, sang ayah tersenyum puas. Bagus, tapi ada satu masalah. Titik lemah yang kau pilih kurang tepat. Seharusnya kau membidik arteri utama di dekat leher supaya babinya langsung mati seketika. Yeshuan hanya mengangguk, mendengarkan dengan tenang. Ayahnya melanjutkan, aku tahu, menjagal babi pasti membosankan untuk anak seusiamu, tapi beginilah kehidupan kita. Namun, Yeshuan tidak goyah sama sekali. Ia malah bertanya, bolehkah aku menjagal semua babi yang tersisa? Sang ayah tertawa keras. Kalau kau mau, sekalian saja bantu jagal babi milik Paman Li dan Paman Shen juga, katanya. Dan sejak saat itu, Yeshuan memulai panen babinya. Ia terus menjagal babi seharian penuh. Total, ia menghabisi 49 ekor babi normal. Slayer extra damage miliknya meningkat hingga 100%. Dan ketiga status utamanya bertambah dari 10 menjadi 15. Levelnya pun naik ke rank 5. Salah satu rekan ayahnya berkata, itu anakmu. Dia terlihat sangat kecanduan menjagal babi. Sepertinya dia melakukan pekerjaan untuk 1 minggu penuh sendirian. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga anakku adalah God tier butcher. Sementara itu, Yeshuan berpikir bahwa ia sudah cukup terbiasa menggunakan pisau jagal itu. Mungkin sekarang aku akan mencobanya di luar, gumamnya. Keesokan harinya, Yeshuan keluar rumah. Dunia tempat ia hidup kini dikuasai oleh ribuan ras surgawi dan iblis yang berkeliaran. Umat manusia tidak lagi memiliki negara yang terpisah. Mereka bersatu membentuk federasi manusia yang dibagi menjadi 9 zona khusus. Kota Xingsheng berada di perbatasan zona khusus 5. Yeshuan akhirnya tiba di gerbang perbatasan kota. Ketika hendak melintas, seorang penjaga menahannya dan berkata, kau hanya punya life skill, jadi jangan pergi lebih dari 1 kilometer dari sini. Kalau kau melewati batas itu, kau akan berada dalam bahaya. Yeshuan hanya mengangguk dan terus berjalan memasuki hutan sendirian. Tiba-tiba, seekor goblin hijau muncul dan menyerangnya dari belakang. Yeshuan tersenyum tipis. Waktu yang tepat untuk mencoba skill Bloodshed Butcher. Begitu skill itu diaktifkan, goblin tersebut langsung ketakutan dan lumpuh di tempat. Dengan satu tebasan, Yeshuan menghabisinya dengan mudah. Semakin kuat musuh yang ia kalahkan, semakin besar pula boost yang ia dapatkan. Saat sedang fokus membaca jendela status, Yeshuan tiba-tiba merasakan banyak tatapan berbahaya mengarah padanya. Ia teringat pesan gurunya, jika kau menemukan satu goblin, berarti kelompok mereka sudah mengintai. Tanpa gentar, Yeshuan bersiap menghadapi seluruh kelompok goblin yang menyerangnya. Namun, semua musuh itu tumbang hanya dengan satu serangan per ekor. Melihat Yeshuan menghabisi mereka dengan mudah, sisa goblin yang ketakutan langsung kabur. Tapi Yeshuan tidak mengejarnya. Ia justru mengikuti jejak mereka sampai ke markas besar para goblin, yang ternyata berupa sebuah gua besar. Dengan senyum tipis, ia berkata, waktunya panen babi lagi. Yeshuan masuk ke dalam dan menghabisi semua makhluk yang ia temui. Setelah pertempuran selesai, levelnya meningkat menjadi rank 6, dan extra damage naik menjadi 120%. Saat itu, Yeshuan mendengar suara samar dari balik sebuah pintu kayu di dalam gua. Ia segera mendobraknya, dan terlihat seorang gadis yang sedang diikat, dikelilingi oleh bayi-bayi goblin yang menangis meminta disusui. Damn, gumam Yeshuan pelan. Aduh, jadi teringat sesuatu tentang goblin dan gadis. Gadis itu tampak sangat ketakutan. Matanya memohon agar diselamatkan. Yeshuan menghampirinya sambil mengangkat pisaunya. Gadis itu berpikir Yeshuan akan menghabisinya. Tapi ternyata Yeshuan justru menebas goblin kecil di sebelahnya, sekaligus memotong tali yang mengikat sang gadis. Begitu bebas, gadis itu langsung berteriak karena terkejut. Yeshuan menatapnya tajam dan berkata, diam, semua goblin sudah kuhancurkan. Menyadari hal itu, gadis tersebut langsung memeluk Yeshuan dengan lega. Terima kasih sudah menyelamatkanku, katanya. Namun Yeshuan menjawab datar, aku kesini bukan untuk menyelamatkanmu. Saat mereka berjalan keluar gua, gadis itu bertanya, apakah kau yang membunuh semua goblin itu? Ia terus mengajukan banyak pertanyaan. Tetapi Yeshuan hanya menjawab satu, ketika gadis itu bertanya namanya. Yeshuan, jawabnya singkat. Begitu mereka keluar dari gua, Yeshuan menunjukkan arah lain dan berkata, pergilah lewat sana, kau akan sampai ke kota.